Pemirsa, siapa sangka hubungan asmara Taufik Hidayat dengan personel AB Trinola akan memancing perhatian masyarakat pada bintang bulu tangkis yang tengah naik daun itu. Di saat Taufik tengah mesra-mesranya merajut cinta dengan Nola, tiba-tiba saja tersiar isu tidak enak tentang pebulu tangkis ganteng itu. Kabarnya di saat masih berpacaran dengan petenis Wina Prakusya dulu, Taufik sempat memakai sejumlah uang Wina untuk membeli mobil pribadi. Dan hingga Taufik meninggalkan Wina, lantas bagaimana reaksi Iis menanggapi gugatan mantan suaminya itu? Saya tuh sebetulnya nggak tahu karena saya baru pulang dari luar kota. Tapi banyak teman-teman yang telepon aku kalau, "Is gila lu dilaporin, is gila lu gini-gini." Aku sih diam aja lah, aku bilang ke teman-teman yang telepon itu, aku bilang aku makasih udah apa namanya, kayaknya mereka ngasih apa ya, mereka bilang ya sabar aja deh, lu memang lagi mau dibikin susah gitu kan. Aku bilang ya mudah-mudahan saya akan kuat karena saya udah jadi orang tua, saya punya anak dan saya harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang bapaknya anak saya lagi bikin ya saya harus tetap kuat dan jalan terus untuk kerja gitu. Menurut Iis, ia sangat kecewa dengan sikap Dadang itu. Bahkan penyanyi dangdut yang kerap mendendangkan lagu-lagu sedih ini tidak mengerti apa alasan mantan suaminya melaporkan dirinya kepada polisi. What do you want, Mas Dadang gitu kan. Karena apa, saya tuh 2 hari sebelum katanya dia lapor ke Polda, saya taunya juga dari Kavi kalau dia laporin ke Polda. Saya tuh nganterin Selsa dan ketemu dia gitu, dan ngobrol jadi nggak ada. Aku tuh makanya juga bingung, apa sih kok tahu-tahu kalau ada dia di Jakarta memang tiba-tiba ada berita apa gitu loh. Ntar dia pulang ke Bali sepi lagi, ntar dia balik lagi ke sini bawa berita lagi, aku juga nggak tahu apa maunya. Coba renungin lagi, kalau memang dia sayang sama anaknya, dia nggak ada gunanya lah gitu kan. Toh kita juga berpisah. Sebetulnya kalau kita nggak kayak masalah kayak gini, aku tuh sakit hati banget kan. Maksudnya aku komunikasi baik sama dia, aku sering nanyain kabar dia. Aku kalau dia minta Selsa, aku anterin Selsa gitu sampai kok begitu dia gitu. Aku juga nggak ngerti tapi ya udahlah gitu. Adakah sikap Dadang itu berawal dari ketidakpuasan atas hak perwalian anak mereka yang jatuh ke tangan Iis Dahlia? Kabarnya Iis melarang Salsabila anaknya untuk bertemu Dadang. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Malah saya bilang suatu saat kalau memang dia di Bali, tinggal di Bali, dia pengen ketemu anaknya, saya yang mau nganterin kalau memang dia yang nggak sempet gitu loh. Saya bilang saya yang kasih antar ke sana biar ketemu bapaknya, karena biar bagaimanapun nggak akan bisa digantikan sama siapapun posisinya Dadang gitu. Terus pernah memang itu, saya udah siapin baju semua, si Selsa disuruh kan naik ke kamar saya mau pamit gitu. Oke, Selsa baik-baik ya sama ayah. Anaknya nggak mau, kan udah gede, udah ngerti nggak, kalau nggak mau tuh nggak bisa dipaksa. Nggak, aku nggak mau, aku mau main sama mama. Pemirsa, kembali ke masalah gugatan Dadang kepada Iis Dahlia. Kabarnya dokumen milik Dadang yang menjadi barang bukti perselingkuhan Iis Dahlia hilang dicuri orang dari rumahnya di Bali. Ada yang menduga Iis berada di belakang semua itu. Aku makanya tuh nggak pernah mau baca koran karena aku bisa jantungan yang kaget-kaget aja gitu. Gila ini lagi, terus gue barusan dikasih koran yang dokumen selingkuh aku katanya dicuri orang, iseng banget tuh maling. Jadi seolah-olah kayaknya dituduhkan lagi ke aku, padahal aku tuh nggak pernah tahu apa-apa. Aku nggak baca beritanya, aku tuh lagi kerja aja, aku nggak mau. Aku berusaha ngebudekin kuping gitu loh. Orang ngomong apa biarin aja lah, aku bilang biarin aja, doain gue kuat aja ya. Setelah laporan Dadang, apakah Iis telah menerima pemanggilan dari polisi? Saya belum, kemarin baru lewat telepon aja ke Pak Segaf karena sejak yang dia ngelaporin sampai dia konferensi pers segala itu aku nggak ada di sini gitu. Aku keluar kota. Jadi belum ada belum ada omongan yang kita harus gimana pasti. Saya sih serahin ke Pak Segaf lah, dia yang lebih ngerti secara hukumnya gimana gitu ya, yuridisnya gimana. Aku nggak ngerti, aku buta soal ini. Tapi ya kalau dilaporin kan pasti saya akan dipanggil, ya saya akan datang. Mengapa aku terlena hingga membuat bencana.
Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Selasa 31 Oktober lalu Cindy Claudia melahirkan anak keduanya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Cindy dan suaminya Torik Eben Mahmud merasa keluarganya kian lengkap dengan hadirnya sang bayi laki-laki berbobot 3,94 kg serta panjang 52 cm itu. Bagaimanakah pengalaman melahirkan kali ini bagi Cindy? Lebih lebih sakit dari yang pertama. Karena yang pertama Sabrina kan beratnya cuma 3,2 dan itu saya pakai epidural gitu ya, bantuan dikasih obat bius jadi nggak begitu kerasa. Nah, kalau yang ini prosesnya lebih cepat, cuman lebih sakitnya 2 kali lipat karena beratnya juga hampir 4 kilo, panjangnya 52. Terus aku juga nggak pakai epidural, jadi benar-benar normal, ngerasain benar-benar ngelahirin yang penuh perjuangan hidup dan mati. Cindy dan Torik langsung memberi nama putranya itu dengan nama Abriel Omar Syarif Eben. Kalau saya sih tadinya saya senang sama pemain bola Gabriel Omar Batistuta. Kalau dia suka sama Omar Syarif, jadi digabung aja udah. Pemirsa, saat ini Torik terikat kontrak kerja sebagai pilot dengan perusahaan penerbangan di Prancis. Lalu bagaimanakah setelah kelahiran anak keduanya ini? Pengennya sih pindah ke sini ya. Pengennya nggak mau jauh-jauh dari Cindy sama anak-anak, tapi dicoba dulu di Jakarta. Kalau masih mentok-mentok terus ya balik lagi, mau nggak mau. 3 bulan sekali pulang. Pemirsa, kalau ada olahragawan yang penuh sensasi, pastilah Taufik Hidayat orangnya. Hubungan asmaranya dengan Lola Ebitri sempat mengundang kontroversi. Dan ketika kalah di Olimpiade Sydney pun, lagi-lagi Taufik Hidayat dihujani kritik. Kini tiba-tiba saja tersiar berita kalau Taufik Hidayat dikabarkan membawa lari sejumlah uang milik mantan pacarnya, petenis Wina Prakusya. Pemirsa, siapa sangka hubungan asmara Taufik Hidayat dengan personel AB Trinola akan memancing perhatian masyarakat pada bintang bulu tangkis yang tengah naik daun itu. Di saat Taufik tengah mesra-mesranya merajut cinta dengan Nola, tiba-tiba saja tersiar isu tidak enak tentang pebulu tangkis ganteng itu. Kabarnya di saat masih berpacaran dengan petenis Wina Prakusya dulu, Taufik sempat memakai sejumlah uang Wina untuk membeli mobil pribadi. Dan hingga Taufik meninggalkan Wina, Taufik belum mengembalikan uang mantan pacarnya itu. Lantas bagaimana dengan kebenaran berita itu? Aduh itu nggak benar itu nggak benar ya, maksudnya saya nggak ngerasa kayak gitulah, maksudnya dengan saya kehidupan saya dengan penghasilan saya udah cukup lah, nggak maksudnya nggak sampai gitu, ngapain maksudnya mau pinjam juga sama orang tua aja, maksudnya ngapain gitu, udah pasti itu juga orang tua sendiri, kapan mau bayar juga itu orang tua sendiri. Kalau ini kan kita nggak tahu kapan, bisa aja besok putus apa-apa. Pemirsa, begitulah bantahan Taufik Hidayat. Berikut kita simak penjelasan versi Wina Prakusya. Ya emang benar dia minjem uang ke Wina, cuman sebenarnya Wina sih asal dia balikinnya benar, tapi buktinya sampai sekarang juga belum dikembaliin gitu loh. Dan dia Wina telepon juga nggak pernah bisa. Terus pokoknya kayaknya selalu menghindar terus. Sekedar mericek, sebenarnya untuk apakah uang yang dipinjam Taufik kepada Wina waktu itu? Waktu itu ya itu Wina bilang dia lagi ada masalah, dia kurang uang segini. Terus Wina bilang udahlah, kalau nggak Wina bantuin dulu, Wina talangin dulu, tapi ntar kamu balikinnya ya terserah kamu sampai kapan bisa gitu, sampai bisa kapan balikinnya balikin gitu loh. Tapi sampai sekarang belum, nggak tahu. Padahal dia kan kayaknya juara terus ya, nggak tahu deh duitnya kemana. Menurut Wina, selama ini ia sudah berusaha menghubungi Taufik, tapi ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Wina tuh maunya gini, andaikan emang dia lagi nggak punya gitu, kenapa nggak ngomong baik-baik sama Wina, Win aku lagi nggak punya, bisa nanti nggak atau gimana. Tapi dia sama sekali nggak ada jawaban gitu dari dia. Masalahnya kalau ngomong juga nggak apa-apa gitu, Wina juga nggak sampai pokoknya kamu sudah ini, kalau enggak awas lu gitu, enggak gitu. Wina juga mintanya baik-baik gitu loh. Cuman ya
nggak tahu deh, tapi Bina sih kayaknya kalau menurut dari hukum enggak deh, maksudnya itu kan